Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan pujiannya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas tentang sidqu nubuwatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dari nubuah, tentang apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan itu difirmankan di dalam Al-Quran, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi SAW berucap dengan hawa nafsunya, tapi yang diucapkan Rasul adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika Nabi SAW bersabda 14 abad yang silam tentang kondisi umat setelahnya, maka semua yang diucapkan Nabi SAW adalah sebuah kebenaran. Dan inilah yang kita akan bahas beberapa hadis tentang sidqun nubuwah, kebenaran kenabian Nabi SAW. Pertama, hadis Thauban radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, Inna Allaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zuyali minha wa utitu kanzainil ahmar wal abyad. Dari Thauban radhiyallahu anhu, dia mengatakan Nabi SAW pernah bersabda seperti ini, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pernah melipat bumi sehingga aku, kata Rasul, mampu melihat ujung timur dan baratnya. Dan ini salah satu mukjizat. Nabi SAW diperlihatkan sampai ke ujung timur dan ke ujung barat. Dan tidak aneh bagi Nabi SAW diperlihatkan sesuatu yang orang tidak mampu melihatnya. Contoh umpamanya dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika orang-orang jahiliyah mereka ingin memastikan betulkah Nabi SAW sampai di Masjidil Aqsa. Mereka bertanya-tanya soal bangunan Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya, dan begitu seterusnya. Tentu Nabi SAW ketika memasuki Masjidil Aqsa tidak mungkin memperhatikan pintu dan jendela, karena bukan itu tujuannya. Sehingga secara manusia dia tidak bisa mensifatkan Masjidil Aqsa, karena Nabi SAW tidak pernah menghitungnya. Sehingga ketika orang-orang musyrik Arab ini kemudian mempertanyakan soal kondisi Masjidil Aqsa, maka Rasul sempat kebingungan, karena memang bukan itu tujuannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tiba-tiba menggambarkan kondisi Masjidil Aqsa di hadapannya, sehingga Rasul mampu dengan detail menyebutkan berapa jumlah pintunya, berapa jumlah jendelanya, bagaimana bentuknya. Lah, orang-orang yang suka safar ke Masjidil Aqsa, mereka pun heran, karena semua yang disifatkan Nabi SAW sebuah kebenaran. Artinya Nabi SAW selalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang orang tidak mampu melihatnya. Makanya di sini
Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah pernah melipatkan bumi kepadaku sehingga aku bisa melihat ujung barat dan timurnya. Kemudian Rasul mengatakan, dan sesungguhnya umatku, kekuasaan umatku akan mencapai bumi-bumi yang telah dilipatkan kepadaku. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberitahu Rasul akan kondisi umatnya, bahwa kekuasaan umat Islam itu akan sampai ke barat dan timur. Ini 14 abad silam Rasul mengatakan seperti itu. Bahkan Rasul mengatakan, wa utitu kanzaini, dan aku akan diberikan 2 pembendaharaan bumi, al-ahmara wal abyadha, yang merah dan yang putih. Sebagian syurahul hadis, para pensyarah hadis mengatakan yang dimaksud ahmar di sini artinya gemerlapnya emas. Adapun kemudian yang putih maksudnya gemerlapnya perak. Dan di zaman itu kita tahu bahwa yang suka mengumpulkan emas adalah orang-orang Persia, sementara orang Romawi itu suka dengan perak. Seolah-olah Rasul mengatakan bahwa 2 negara ini, Persia dan juga Romawi, akan tunduk ke tangan kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inni sa'altu rabbi li ummati Allah yahlikaha bisanatin ammatin, dan aku meminta kepada Rabbku agar umatku tidak dicelakakan oleh paceklik yang berkepanjangan. Kemudian wa alla yusallata alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan yang kedua, aku meminta juga kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tidak menguasakan musuh-musuh di luar Islam mencengkram Islam, kecuali keributan yang ada dalam umat Islam itu sendiri. Dengan itu kemudian musuh-musuhnya bisa mengambil kekuasaan mereka. Di sini Nabi SAW meminta kepada Allah 2 perkara. Pertama, jangan sampai kemudian umatnya sepeninggalnya ditimpa paceklik yang berkepanjangan. Maksudnya secara total, secara umum semua umat Islam di mana-mana terjadi paceklik. Ini mustahil. Boleh jadi mungkin sebagian negeri paceklik, sebagian negeri tidak paceklik. Sebagian negeri kelaparan, sebagian negeri tidak kelaparan. Adapun kemudian mengalami kelaparan paceklik yang menyeluruh kepada umat Islam tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Ya mungkin di negara Islam yang lainnya ada yang miskin, tapi negara Islam yang lainnya ada yang kaya. Dan Nabi SAW meminta perkara ini, bentuk kelembutan Rasul kepada umatnya. Kemudian yang kedua, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar musuh-musuh Islam tidak sanggup untuk menghancurkan Islam secara total. Artinya, orang-orang kafir tidak mungkin menguasai umat Islam itu secara keseluruhan. Tetapi Nabi SAW tidak memberikan jaminan di dalam tubuh kaum muslimin terjadi peperangan sesama mereka. Lah peperangan sesama kaum muslimin inilah yang menjadikan musuh-musuh itu mudah mencaplok negara-negara Islam. Jadi bukan karena kelemahan umat Islam. Maknanya kalau umat Islam bergabung menjadi satu kekuatan, tidak ada orang kafir yang mampu untuk mengalahkannya. Tapi orang kafir mengalahkannya itu karena antar Islam berebutan. Antar Islam ini berperang. Sehingga di situ bentuk kelemahannya, sehingga musuh-musuh Islam mampu mencaplok negeri-negeri Islam. Itu maksudnya. Dan ini sebuah kenyataan. Islam itu dipecah belah oleh orang-orang kafir supaya mereka berperang. Contoh yang sederhana saja, Turki Utsmani. Turki Utsmani itu kan dipecah belah oleh Inggris dan Amerika. Dulu kan Timur Tengah bersatu, tapi kemudian dipecah-pecah. Setelah dipecah-pecah, diadu domba.
Sehingga ketika orang-orang kafir menguasai negara-negara Islam dengan tuduhan macam-macam, entah tuduhan nuklir, entah tuduhan teroris atau apa kan gitu, mereka mudah saja masuk. Karena sesama kaum muslimin sudah saling berperang dan mencurigai. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau secara umum orang kafir tidak mungkin memusnahkan di permukaan bumi ini kaum muslimin. Kemudian Nabi mengatakan, wa inna rabbi qala, dan sesungguhnya Rabbku telah berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad, fa innahu la yurad. Wahai Muhammad, kalau aku sudah memberikan keputusan, maka keputusanku tidak mungkin berubah. Ini namanya takdir kauni. Kalau takdir syar'i bisa saja berubah. Alla uhlikahum bisanatin am. Dan aku berjanji kepadamu wahai Muhammad untuk umatmu agar aku tidak menghancurkan mereka dengan kelaparan paceklik yang berkepanjangan. Wa alla usallita alaihim wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau istama alaihim man bi aqtariha. Dan yang kedua, aku pun akan kabulkan bahwa aku tidak akan kuasakan kepada mereka musuh-musuh kecuali dari tubuh mereka sendiri, sehingga musuh-musuh mudah mencaplok negara-negara kalian. Walaupun musuh-musuh itu berkumpul dari semua penjuru daerah, semua penjuru negara, mereka tidak sanggup mengalahkan umatmu. Ini janji Allah kepada Rasul. Seandainya orang kafir bersatu satu dunia untuk mengalahkan kaum muslimin, maka Allah tidak akan izinkan. Tidak mungkin terjadi, itu maksudnya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa inni akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Dan sesungguhnya aku takut terjadi kepada umatku ini muncul para diplomasi yang cakap bicara agama tapi menyesatkan manusia. Ngomongnya pandai, bicaranya cerdas, dan mereka adalah mengatasnamakan para ulama tetapi menyesatkan manusia. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ulama hadis, al-a'immatul mudhillin, para pemimpin yang menyesatkan itu ada dua. Pertama, pemimpin negara. Pemimpin negara yang menyesatkan rakyatnya. Yang kedua, pemimpin agama yang menyesatkan rakyatnya. Adapun pemimpin negara, kalau salah-salah kita memilih pemimpin, maka ketika pemimpin-pemimpin sebuah negara itu tidak punya agama dalam badannya, maka dia akan melakukan kebijakan-kebijakan yang justru menghancurkan agama. Contoh namanya melegalkan LGBT, dibuatnya undang-undang, ya, ataupun urusan tidak wajibnya jilbab, tidak wajibnya pakaian syar'i yang pernah terjadi di Turki kan gitu. Tapi setelah kemudian era berikutnya dan sampai sekarang, alhamdulillah, di sana sudah mulai berubah kan menuju Islam. Tapi negara kita justru malah terbalik kan begitu, malah menghancurkan Islam. Inilah payahnya pemimpin-pemimpin yang tidak punya agama itu, rusak agama. Atau yang kedua, para ulama. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membagi ulama itu tiga. Ada yang disebut dengan ulama usultah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan ulama ummah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ada yang disebut dengan ulama millah. Apa itu definisinya tiga ulama ini? Pertama, ulama usultah. Ulama usultah itu adalah ulama pemerintah. Dia akan berfatwa sesuai dengan pesanan pemerintah. Pemerintah suka ini, walaupun di atas kebatilan, maka dia akan mencari-carikan fatwa. Atau dengan kata lain, ulama penjilat pemerintah. Pokoknya pemerintah senang, dia keluarkan fatwa. Pemerintah tidak senang, dia tidak akan keluarkan fatwa.
Jadi dia berfatwa itu sesuai dengan kesenangan pemerintah saja. Ini bahaya ulama seperti ini. Karena dia akan berfatwa mencari-cari pembenaran untuk pemerintah. Ya, karena dia adalah para penjilat. Makanya ada di zaman salaf namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, seorang alim. Ya. Dia kaya. Ulama tapi kaya, Sufyan Ats-Tsauri itu. Dan dia adalah ulamanya, pakarnya zuhud. Jadi ada orang yang mengatakan, ya imam, engkau ini imam zahidin, imam yang mencontohkan bagaimana orang itu zuhud, tapi kok kaya. Jadi penanya ini salah, paham bahwa zuhud itu harus miskin. Zuhud itu tidak harus miskin. Karena kebanyakan orang itu menganggap bahwa orang zuhud itu kalau pakaiannya compang-camping kan itu ya, rambutnya juga amburadul, makannya pakai kerak nasi gitu ya. Itu zuhud namanya. Itu bukan zuhud, itu miskin namanya. Orang miskin itu bukan orang zuhud. Ya. Zuhud itu tidak harus miskin. Sufyan Ats-Tsauri itu imamnya orang-orang zuhud, tapi dia kaya raya. Ketika ditanya, ya imam, engkau selalu menceramahkan tentang zuhud tapi kau kaya, katanya. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Dia mengatakan, likai la atamandalu ala sultan, supaya aku tidak menjilat pemerintah. Ketika aku kaya, aku tidak menjilat pemerintah. Aku bisa mengkritik pemerintah. Ketika pemerintah di atas kebatilan, ku katakan itu batil. Ketika pemerintah di atas kebenaran, ku katakan itu benar. Yang benar katakan yang benar, yang batil katakan yang batil. Jadi banyak para ulama itu yang mereka para penjilat pemerintah, itu disebut ulama usultah namanya. Hati-hati dengan ulama seperti ini, karena dia akan menyesatkan umat dengan fatwanya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada namanya ulamaul ummah. Ulamaul ummah itu dia bicara sesuai dengan selera umat. Yang membuat umat senang itu yang disampaikan. Yang membuat umat tidak senang tidak akan disampaikan. Sehingga ulama yang seperti ini dia akan menimbang untuk menyampaikan kebenaran. Kalau saya sampaikan kebenaran, lari pula nanti umat itu sama saya. Tidak disampaikannya. Dan ulama seperti ini cenderung menyembunyikan kebenaran dan cenderung menampakkan kebatilan. Karena dia berceramah sesuai dengan selera. Ini bahaya. Ya, ulama ummah ini bahaya karena dia akan berceramah, memberikan fatwa apa yang disenangi umat saja. Kan aneh. Harusnya umat yang ikut ulama. Ini ulama ikut umat jadinya kan. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau engkau mengikuti kebanyakan para manusia, maksudnya orang ramai, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang banyak di masyarakat kan gitu ya. Ulama ummah namanya. Ulama bicara sesuai dengan selera umat. Dan yang ketiga disebut dengan ulama millah. Inilah ulama yang benar. Ulama millah itu artinya ulama agama. Dia akan berfatwa sesuai yang diarahkan agamanya. Islam mengatakan hak, saya katakan hak. Islam mengatakan batil, saya katakan batil. Islam mengatakan ini tauhid, saya katakan tauhid. Islam mengatakan ini syirik, saya katakan syirik. Islam mengatakan ini sunnah, bid'ah, mungkar dan begitu seterusnya. Maka dia akan mengatakan sesuai dengan dalil. Makanya Imam Syafi'i mengatakan ulama itu dua, ada ulama usul, ulama yang buruk, ada ulama khair, ulama yang mengajak kepada kebaikan. Lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menakutkan di akhir zaman ini akan munculnya ulama usul. Makanya Rasul mengatakan, wa inni akhafu ala ummati a'immatal mudhillin. Dan aku takutkan akan terjangkit kepada umat ini para ulama-ulama yang pandai berdiplomasi agama tapi menyesatkan manusia. Auzubillah. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa idza waqa'a 'alaihimus sayfu lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila pedang sudah dihunus, maksudnya perang sesama kaum muslimin, dan itu sudah dimulai, maka tidak mungkin diangkat lagi. Artinya tidak mungkin berhenti sampai kiamat dibangkitkan. Dan benar, awal peperangan kaum muslimin
di mana seorang muslim membunuh muslim yang lainnya adalah di zaman terbunuhnya Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh oleh kelompok Sabaiyah. Setelah Utsman bin Affan meninggal, apa yang terjadi? Banyak peperangan antara kaum muslimin. Kita kenal dalam sejarah ada namanya perang Siffin. Perang Siffin ini perang kubunya Ali dengan kubunya Aisyah dan juga Tolha dan Zubair. Kemudian juga ada namanya perang Jamal, sama juga kubu Ali dan kubu Aisyah. Dan itu. Kemudian ada perang Nahrawan, walaupun musuhnya orang Khawarij, tapi Khawarij tetap muslim, cuma dikeluarkan dari akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian terjadi peperangan banyak sekali, sampai hari ini kita lihat negara Islam berperang dengan negara Islam yang lainnya kan. Apa yang terjadi di Suriah, di Yaman dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sidqun nubuwah, kebenaran kenabian, apa yang disabdakan Rasul sudah menjadi sebuah kenyataan. Itu namanya kebenaran kenabian namanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wala taqumus sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda al-awthan. Dan tidak mungkin tegak hari kiamat, kata Rasul, sampai sekelompok kaum muslimin akan bergabung bersama orang-orang musyrik sehingga menjadi para penyembah berhala. Lihat sekarang kaum muslimin, mereka kembali kepada zaman jahiliyah kan. Boleh jadi di zaman jahiliyah itu yang disembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan begitu seterusnya. Tapi kaum muslimin yang hari ini walaupun tidak menyembah berhala-berhala itu, berhalanya berganti. Ada yang menyembah uang, menyembah dinar, dirham, pakaian, model, macam-macam. Makanya Rasul mengatakan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham wa ta'isa abdul khamisati wal khamilah. Celaka dan hancur hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba model dan begitu seterusnya. Ya memang berhalanya sudah beda sekarang ini. Lihat orang-orang yang mengejar dunia itu, enggak sama sekali menginginkan akhirat kan. Lupa salat, lupa baca Quran, lupa hadir majelis ilmu, karena di otaknya ada uang saja. Enggak pernah ada Allah di situ. Itu disebut dengan hamba dinar. Belum lagi orang-orang musyrik, orang-orang Islam yang melakukan kesyirikan terang-terangan. Seperti mengagung-agungkan kuburan. Walaupun kuburan itu dianggap soleh, tapi meminta-minta di kuburan itu terlarang dalam Islam. Tidak boleh meminta itu kepada Allah. Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta langsung kepada Allah. Kenapa minta ke kuburan? Sehingga ada orang-orang yang kemudian menciptakan kuburan-kuburan habib palsu, fiktif, tidak ada habibnya di situ, tidak ada orang mati di situ. Kemudian dibuat sejarah, kemudian dibangun bagus-bagus, akhirnya orang datang ke situ. Rupanya ujung-ujungnya apa? Bisnis kuburan. Ya kan, bisnis kuburan. Berapa banyak orang yang datang infak di situ? Kemana larinya sedekah orang-orang itu? Kemudian dibuat cerita-cerita khurafat, cerita-cerita kebohongan, banyak sekali. Bayangkan, menyesatkan orang. Ya. Sampai terakhir saya lihat televisi itu ada kiai siapa yang membongkar tentang kuburan-kuburan palsu. Ya kan? Kemudian aktor di belakangnya bukan orang biasa rupanya yang membuat kuburan-kuburan itu. Justru orang yang banyak masanya, yang kuat pengaruhnya. Kenapa coba harus membuat seperti itu? Itulah karena mereka jauh daripada tauhid. Masyarakat awam ya saja kan itu. Karena terlalu cintanya kepada ulama habib, akhirnya mereka tidak peduli apa yang dikatakan habib, ulama, kiai, ikut. Ini kan taklid namanya ya. Islam tidak mengenal taklid. Islam itu mengenal ittiba, mencontoh, bukan mengikut. Ikut-ikutan orang yang enggak jelas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun. Dan sungguh akan terjadi kepada umatku ini bermunculannya para dajjal yang suka berdusta. Siapa para dajjal yang suka berdusta? Yang jumlahnya kata Rasul 30. Tentu kalimat 30 ini bukan pembatas, lebih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 30 itu maksudnya sumbernya.
Kemudian Rasul mengatakan kulluhum yaj'amu annahu nabi. Semua mengaku nabi. Kata Rasul, wa ana khatamun nabiyyin, padahal saya penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggal. Di zaman Nabi SAW, orang-orang yang ngaku nabi di awal-awal dakwah tidak ada. Pada Mekah itu tidak ada orang ngaku nabi. Kenapa? Nabi aslinya saja diperangi, nabi aslinya saja disiksa, nabi aslinya saja diusir. Kalau orang ngaku nabi, ya kurang lebih nanti nasibnya kan. Makanya dalam periode Mekah itu tidak ada orang ngaku nabi. Di periode Madinah pun di awal-awal nggak ada ngaku nabi, karena kan perang terus, nggak berani orang ngaku nabi, seperang kan gitu. Baru setelah Mekah dan Madinah dan Hijaz secara keseluruhan di bawah kendali Nabi SAW, ketika Rasul sudah dihormati, diagungkan, dimuliakan, mulailah kemudian banyak orang yang melihat, oh enak juga jadi nabi gitu. Disitulah mulai banyak ngaku nabi itu. Di akhir-akhir hayat Nabi muncullah Musailamah al-Kadzdzab, muncullah Al-Aswad al-Ansi, muncullah Tulaiha, muncullah Sajah bintul Haris. Banyak yang di zaman itu ngaku-ngaku nabi itu. Al-Mukhtar al-Thaqafi di zaman tabi'in muncul, ya. Tetapi walaupun ada yang kembali bertobat seperti Sajah bintul Haris itu, dia wanita, aku nabi, ya, dan menikah dengan Musailamah al-Kadzdzab, sama-sama nabi palsu nikah, ya. Bayangkan Musailamah al-Kadzdzab menikah dengan Sajah, tapi setelah Musailamah al-Kadzdzab terbunuh oleh tentara Abu Bakar di kebun kematian, karena perang ini disebut Hadikotul Maut namanya, kebun kematian dalam perang Yamamah itu, meninggal, maka Sajah bertobat dan baik keislamannya, ya. Kemudian Al-Aswad Al-Ansi pun dibunuh di zaman Abu Bakar. Kemudian yang Tulaiha sempat diperangi, lari, tapi kemudian di zaman Abu Bakar dia masih kembali ke Islam dan baik keislamannya. Jadi ada nabi-nabi palsu yang kembali ke Islam kemudian baik, ada juga yang kemudian berakhir tragis dengan kematian seperti Musailamah al-Kadzdzab dan Al-Aswad Al-Ansi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya di sini kita tahu bahwa banyak orang-orang ngaku nabi, dan setelah zaman itu sampai hari ini rupanya orang-orang yang ngaku nabi ini makin banyak merebak. Saya kira orang yang ngaku nabi itu ada di Timur Tengah saja, atau mungkin daerah-daerah India, Pakistan yang semacamnya kan. Rupanya di negeri kita pun ada juga orang ngaku nabi kan. Sudah banyak tuh orang ngaku nabi itu. Dari dahulu namanya Ahmad Musaddiq, sampai kemudian ada namanya Cecep Kurniawan, itu siapa tuh? Itu gimana syahadatnya Cecep Kurniawan tuh? Asyhadu anna Cecep Rasulullah gitu. Tapi yang jelas bahwa nggak kehitung ya orang ngaku nabi baik di Indonesia ataupun di Malaysia. Di Malaysia juga banyak orang ngaku nabi. Ya mungkin karena kegilaannya wallahu alam, atau karena wangsit setan, saya nggak tahu kan. Tapi yang jelas bahwa di negara kita juga ada para dajjal pendusta yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam menjadi sebuah kenyataan. Itu namanya sidqun nubuwah, kebenaran kenabian Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, wala tazal ta'ifatun min ummati alal haqqi mansuratun la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah tabaraka wa ta'ala wa hum kadzalik. Tetapi akan senantiasa ada sekelompok dari umat yang di atas kebenaran. Mereka senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan memadaratkan mereka orang yang merendahkan mereka sampai datang urusan Allah kepada mereka dan mereka tetap di atas kebenaran. Artinya bahwa tidak mungkin kebatilan itu menyeluruh kepada umat Islam. Di atas kebatilan pasti ada kebenaran. Ketika di timur ada orang yang menyerukan kebatilan, maka di barat akan ada yang membantah dari kebenaran. Jadi orang-orang yang menegakkan kebenaran itu tidak akan pernah punah, karena umat ini tidak mungkin berkumpul di atas kesesatan. Kata Rasulullah, tajtami'u ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku berkumpul di atas kesesatan. Di situ ada kesesatan, di situ ada hak. Pasti tidak mungkin orang terjerumus kepada kesesatan. Pasti ada yang membela kebenaran. Tapi masalahnya sebuah kebatilan
yang terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang centang perenang. Itu kaidah. Ya. Umpamanya ada orang yang ingin membuat warna dalam sebuah lembaga. Saya kenal dulu ada kawan di Kijang itu, anggota DPR. Dia mengatakan, "Ustaz, saya sudah nggak nyalon lagi." Lah antum udah 2 periode, kenapa nggak ke pusat? Dulu awalnya katanya, saya masuk itu ingin merubah karena terlampau banyak kebatilan di dalam. Setelah kemudian saya masuk, saya pula yang dirubah mereka. Niatnya merubah, aku pula yang dirubah mereka. Aku sudah kapok katanya. Jadi saya bilang, kalau gitu nuntut ilmu lagi, cerdas dulu, baru masuk lagi. Mungkin ilmunya belum sampai. Jadi saya nasihatkan kayak gitu. Intinya bahwa jadi kaidah kebatilan yang terorganisir itu mampu mengalahkan kebenaran yang centang perenang. Itu sudah kaidah itu. Mereka sudah melembaga kebatilannya. Anda ini 1-2 orang mau merubah, gimana caranya kan begitu? Ya boleh jadi walaupun tidak merubah, ya warna-warni lah mungkin di situ ya, terwarnai sedikit gitu. Tidak akan banyak karena kebatilan melembaga itu akan sulit dirubah, ya, kecuali dibubarkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana sidqun nubuwah. Coba perhatikan ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal dakwah itu, dia kan berdakwah di pasar-pasar, di kumpulan-kumpulan orang ramai, di jemaah haji. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tidak ramai orangnya. Artinya Islam baru permulaan itu kan mudah ditekan. Tapi Rasul SAW sudah menjanjikan kepada orang-orang Quraisy apa? Qulu la ilaha illallah tamliku bainal a'rabi wal ajam. Katakan oleh kalian kalimat ini, la ilaha illallah, kupastikan kalian akan menguasai bangsa Arab dan non-Arab. Nabi bisa ngomong seperti itu coba. Padahal di awal dakwah itu pengikut tidak banyak. Tapi Rasul mengatakan seperti itu, katakan la ilaha illallah. Kalimat ini bisa menjadikan kalian berkuasa di permukaan bumi, bukan hanya menguasai Arab tapi non-Arab. Tapi kan di zaman itu seolah-olah orang ini membuat. Apalah kok ini beberapa orang kok mengatakan seperti itu? Ya. Atau contoh yang lainnya, ketika hijrah, kita tahu Nabi SAW itu kan diikuti oleh Abu Bakar dan juga Abdullah ibn Uraikid, kemudian juga beberapa orang yang kemudian berusaha untuk melindungi Nabi dan Abu Bakar. Tidak banyak, hanya 4 orang. Sehingga di sebuah kabilah tidak jauh daripada Mekah, ketika kemudian kehabisan bekal, Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah SAW singgah di kabilah tersebut ingin membeli perbekalan perjalanan. Rupanya apa yang dijanjikan Abu Jahal, siapa yang bisa menangkap Muhammad 100 ekor unta, siapa bisa menangkap Abu Bakar 100 ekor unta, sudah sampai ke kabilah itu. Orang-orang di kabilah itu yang sedang ada di pasar, mereka semua melirik kepada Abu Bakar. Kemudian mereka mengatakan, kok orang itu persis seperti yang dihadiahkan untuk ditangkap. Tapi rupanya di situ ada tokoh namanya Suraqah ibn Malik. Ya. Suraqah ibn Malik mengatakan, oh bukan, mata kalian salah. Itu bukan yang dimaksud oleh Abu Jahal. Kenapa Suraqah mengatakan seperti itu? Suraqah ingin mengambil hadiahnya sendirian. Dia ingin dapat 200 ekor unta. Makanya dia mengkelabui orang-orang yang di situ. Oh bukan, itu bukan orang yang kita cari katanya. Oh betul juga, karena yang ngomong tokoh Suraqah kan. Oh iya juga, bukan itu. Akhirnya dibiarkan pergi setelah belanja. Tapi diam-diam Suraqah pulang membawa kuda dan senjatanya, dikejar. Karena dia merasa pendekarnya kabilah situ, dia kira dia sanggup melawan. Ketika kemudian sudah hampir dekat dengan Nabi SAW, entah kenapa Allah Subhanahu wa taala buat kudanya terperosok, akhirnya dia terbanting. Kemudian dia bangunkan lagi kudanya, kemudian dipacu lagi, baru beberapa meter terperosok, terbanting lagi sampai 3 kali. Dan ini aib. Kenapa? Karena Suraqah ibn Malik ini dia adalah pemacu kuda terhebat. Ya, pemacu kuda terhebat. Ketika dia jatuh dari kuda, apalagi kudanya terjatuh, ini malunya mukanya di mana?
Masa penunggang kuda hebat bisa terjatuh? Ini kan malu, ibaratnya umpamanya siapa tuh si Rossi itu umpamanya kan lagi tanding naik motor, jatuh dia. Nah, kemudian naik lagi, jatuh lagi. Apa nggak malu tuh disiarkan kan? Ya malu lah kan. Kurang lebih saja Suraqah itu jadi malu. Karena malu, apalagi kemudian Nabi SAW mengambil pedangnya yang jatuh, dia tidak bisa apa-apa. Kemudian Suraqah mengatakan, saya tidak akan memberitahu siapapun, asal engkau jangan beritahu aku jatuh dari kuda, kata. Itu saja dia minta permintaannya. Jangan ceritakan aku jatuh dari kuda, kata. Karena kalau ini tersebar akan malu. Kata Rasul, saya tidak akan menceritakan kondisi ini, tapi tolong masuklah ke agamaku, katanya. Tapi Suraqah tidak mau. Sampai Rasul menjanjikan dia, Suraqah, kalau seandainya hidupmu panjang, maka aku pastikan kalau kau masuk Islam hari ini, nanti satu hari engkau akan dipakaikan pakaian kebesaran Raja Kisra kepadamu. Suraqah tertawa, apalah ini orang ini ngomong, katanya. Kok aja dikejar-kejar Quraisy, kok mau menaklukkan Persia pula, kan itu kan. Seolah-olah kan membual itu kan. Tapi Nabi SAW tidak pembual. Nabi mengatakan seperti itu, itulah sidqun nubuwah namanya. Kebenaran kenabian. Rasul tidak pernah ngomong asal-asalan. Yang diomongkan itu sebuah kenyataan. Karena setelah Rasul meninggal, Abu Bakar meninggal, kemudian di zaman Umar berhasil menaklukkan Persia. Sementara Padri Persia sampai ke kita kenal dengan perang Quds, ya, bukan hanya Persia secara umum kan, sampai kepada Quds, tempat suci saja dikuasai oleh Umar. Nah, ketika Umar bin Khattab menaklukkan Persia, kemudian dia pun dihadiahi baju kebesarannya. Yang pertama dipanggil siapa? Aina Suraqah? Mana Suraqah? Nah, Suraqah masih Islam kan itu. Kemudian kata Umar, pakailah baju ini. Langsung tertawa Suraqah. Subhanallah, katanya. Apa yang disabdakan Rasul kala itu menjadi kenyataan hari ini, katanya. Lah artinya bahwa ketika Nabi SAW mengatakan, innallaha zawaliyal ardu fara'aitu masariqaha wa magharibaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuya liminha, bahwa Allah akan melipatkan bumi kepadaku dan aku mampu melihat ujung barat dan timur, dan umatku akan sampai kekuasaannya kepada dua ujung-ujung tersebut. Jangan lagi di zaman sekarang, di zaman Khalifah Utsman saja Islam sudah sampai ke daratan Afrika kan. Sementara ke Afrika itu harus melintasi lautan. Dan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Muawiyah sudah meminta kepada Umar untuk menyerang Afrika. Tetapi Umar tidak mengizinkannya. Dia takut pasukan tenggelam di tengah lautan. Sia-sia menyerang. Sampai meninggal Umar belum pernah mengutus orang untuk melintasi lautan menyerang negara lain, kecuali zaman Utsman. Itu pun karena didesak oleh Muawiyah. Dan berhasil menyeberangi lautan sampai ke Afrika. Akhirnya seluruh daratan Afrika dikuasai kaum muslimin. Itu di zaman Umar. Kemudian di zaman Bani Umayyah sampai ke mana? Sampai ke Cordova sana. Ya, ke Cordova. Cordova itu mana? Spanyol. Ya, sampai ke Spanyol. Bahkan Cina takluk di tangan Bani Umayyah. Sehingga raja Cina itu harus memberikan upeti. Bayangkan coba, di zaman Bani Umayyah itu menyebar sampai Cina dikuasai. Sekarang terbalik, Cina menguasai kita. Kita harus berutang sama Cina. Dulu Cina ngasih upeti, kita yang kasih upeti sekarang. Lah ini kan contoh bagaimana Nabi SAW ini bukan membuat. Itulah sidqun nubuwah namanya, ya, kebenaran kenabian. Artinya Islam ini akan menyebar ke ujung timur dan barat, persis seperti yang dilihat Rasul dalam kenyataan. Karena memang ada sebagian surah hadis mengatakan, apakah Rasul melihat itu ru'yal manam, memang dalam mimpinya dia melihat. Apa yang dimaksud dengan ru'yal ain, memang melihat secara mata, bukan tidur, memang diperlihatkan oleh Allah. Dan ulama banyak yang menguatkan bahwa Rasul melihat secara langsung, bukan mimpi. Bahwa dia melihat ujung barat dan timur, dan kekuasaan umatnya akan ke ujung-ujung itu. Dan hari ini menjadi kenyataan kan, di benua mana yang tidak ada Islam di sini.
Sampai di negara-negara mayoritas kafir saja ada umat Islamnya di situ. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih dari Thauban radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tatada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Rasul, akan segera tiba bangsa-bangsa yang akan mengerumuni kalian, sebagaimana orang-orang yang lapar mengerumuni nampan yang penuh dengan makanan. Sahabat heran dan mengatakan, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin, apakah jumlah kami sedikit sehingga bangsa-bangsa itu mampu mengepung kami dari semua arah, seperti orang-orang yang lapar mengepung nampan? Kata Rasul, bal antum yawma idzin katsirun. Oh tidak, hari itu jumlah kalian jauh lebih banyak dibandingkan mereka. Kalian mayoritas, mereka minoritas. Tapi Rasul mengatakan, walakinnakum guzaun ka guza'is sail, tapi banyaknya kalian seperti air bah yang ada di lautan, seperti butiran-butiran seperti butiran-butiran yang ada di lautan, busa-busa lautan yang mudah hilang karena hempasan ombak. Bayangkan seperti buih yang di mana-mana tapi tidak ada gunanya. Buih sebanyak itu pun kalau datang ombak hilang. Ya. Menunjukkan kelemahan di sini. Kenapa kemudian terjadi kelemahan di tengah-tengah umat Islam sampai Rasulullah SAW mengibaratkan buih yang diterjang ombak? Rasulullah SAW memberikan alasannya. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdifannallahu fi qulubikumul wahn. Alasannya dua. Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh kalian kepada kalian, dan Allah tanamkan di hati-hati kalian kelemahan. Kita tahu bahwa di antara kekhususan Nabi SAW yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya apa? Aku diberikan Allah, bahwa Allah menanamkan perasaan takut kepada musuhku sejarak sebulan perjalanan. Itu kan mukjizat Rasul ya. Jadi musuh-musuh di zaman Rasul itu, mereka kalau menghadapi Rasul itu sudah ketakutan duluan, dan takutnya itu bagaikan perjalanan 1 bulan. Jadi sebelum berjumpa sudah takut duluan. Itu kekhususan umat Islam. Tapi di akhir zaman akan hilang. Kenapa? Justru ketakutan yang ada musuh dicabut, kemudian ditimbulkan keberanian. Sementara keberanian yang ada pada hati-hati kaum muslimin dicabut, kemudian ditanamkan kelemahan. Itu disebut dengan al-wahnu, penyakit lemah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 2 sebab kenapa umat Islam ini melemah. Kata Nabi SAW ketika ditanya, wa mal wahnu ya Rasul, apa kelemahan itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul mauti. Karena kalian terlampau cinta dengan dunia dan takut kematian. Ya. Makanya dahulu ada seorang khalifah namanya Sulaiman ibn Abdul Malik ibn Marwan bertanya kepada seorang alim, ya, dan mengatakan, kata Sulaiman seorang khalifah ini kepada Abu Rafi, wahai fulan, kenapa kita ini terlampau mencintai dunia dan takut dengan kematian? Limadha nuhibbud dunya wa nakrahul maut, katanya. Kenapa kita terlalu cinta dengan dunia dan takut kematian? Apa jawaban imam ini? Dia mengatakan apa? Li'annana nu'ammirat dunya wa nukharribul akhirah. Karena kita terlampau memakmurkan dunia dan lupa di sana ada akhirat. Orang kalau sudah memakmurkan dunia, dia tanam semua sahamnya untuk rumah yang bagus, mobil yang mewah, tanah yang luas, menabung uang triliunan, miliaran dan begitu seterusnya. Lupa di sana akan akhirat tuh. Kenapa? Karena dia memandang rumahnya terus, memandang kendaraannya terus, memandang tanahnya terus, memandang uangnya terus.
lupa di sana ada surga. Ketika itu yang terjadi, cinta dunia yang tertanam, dia takut mati. Kenapa takut mati? Sebab kalau mati dia akan meninggalkan rumah yang sudah dibangunnya. Kalau mati dia akan meninggalkan kendaraan yang sudah dibelinya. Kalau mati dia akan mewariskan tanah yang luas yang sudah diinvestasikannya. Kalau mati uangnya akan diambil ahli warisnya yang sudah akan menjadi warisan bagi mereka. Akhirnya tidak mau mati dia. Itulah yang menjadikan kemudian kelemahan kaum muslimin. Mereka dibuat oleh barat itu dengan berbagai macam fitnah, dari mulai syahwat sampai syubhat. Bagaimana kaum muslimin dilenakan dengan dunia sehingga lupa dengan jihad. Ketika terjadi jihad, maka kaum muslimin orang yang paling penakut. Dari situ macam mana kaum muslimin akan menang? Ketika sudah tertanam rasa cinta dunia dan takut kematian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana ini Nabi bersabda 14 abad yang silam, 14 abad lebih yang silam, mengatakan seperti ini. Dulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang berani melawan kaum muslimin, mendengar namanya saja belum diserang sudah ketakutan. Tapi di zaman sekarang, siapa yang takut dengan kaum muslimin? Hampir negara-negara Islam itu yang pegang orang kafir. Polisi dunia mana? Amerika. Polisi ekonomi Cina, apalagi. Jadi semua dari semua penjuru kan sudah, dari persenjataan kita kalah, dari segi ekonomi kita kalah, dari segi siasat apapun kita kalah. Itulah sabda Nabi SAW menjadi kenyataan kan. Hari ini sudah menjadi kenyataan bahwa kita dikepung dari semua penjuru, dari semua lini kehidupan manusia, baik ekonominya, politiknya, senjatanya, dan begitu seterusnya. Subhanallah, shadaqa Rasulullah SAW. Lalu apa yang bisa membangkitkan kekuatan ini? Hilangkan penyakit lemah ini. Ketika Khalid bin Walid ditanya serius oleh tentara Romawi, apa kunci kemenanganmu ya Khalid? Ya, kenapa kau selalu menang kalau kau pimpin perang itu? Walaupun jumlah kau sedikit, jumlah kami banyak, kenapa selalu kau menang? Apa kunci kemenanganmu? Apa kata Khalid bin Walid? Li'annana nuhibbul mauta kama tuhibbul hayat. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan, katanya. Itu zaman dulu. Karena kami cinta dengan kematian sebagaimana kalian cinta dengan kehidupan. Sekarang terbalik tuh kalimat Khalid itu. Ya. Karena kita cinta dengan dunia, mereka pula yang cinta dengan kematian. Itulah kekalahannya di sini. Makanya di sini ini hadis yang kedua, salah satu sidqun nubuwah juga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, yakunu fi akhir zaman dajjaluna kadzabun ya'tunakum minal ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum wala yudhillunakum wala yaftinunnakum wa iyyahum fa iyyakum wa iyyahum la yadhillunakum wala yaftinunakum. Kata Nabi SAW, akan terjadi di akhir zaman ini para dajjal yang suka berdusta. Dajjal yang suka berdusta. Siapa mereka? Ya'tunakum minal ahadits. Mereka mendatangi kalian dengan menyampaikan hadis-hadis, tapi hadis-hadis ini belum pernah kalian dengar, baik oleh kalian ataupun oleh bapak-bapak kalian. Hadis-hadis ini belum pernah didengar oleh kalian, tidak pula didengar oleh bapak-bapak kalian. Kemudian kata Rasul, kalau mendapati zaman ini, hati-hati kalian, dan hati-hati juga kepada mereka yang menyampaikan hadis-hadis itu, karena mereka akan menyesatkan kamu dan akan membuat fitnah kepadamu. Khotfiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini salah satu sidqun nubuwah, bahwa nanti di akhir zaman itu kita akan mendengar hadis-hadis yang disampaikan para ustadz, para kiai, para pemuka agama, tuan guru dan yang semacamnya. Ternyata hadis-hadis ini setelah diteliti bukan hanya lemah, tapi sampai ke taraf palsu.
Hadis palsu disampaikan yang tidak pernah kita dengar dan bapak-bapak kita dengar, muncul pada hari ini. Dan itu sudah terjadi kan gitu. Banyak orang-orang yang menyampaikan agama itu tidak pernah teliti dengan apa yang disampaikan. Akhirnya kemudian menulis yang sekarang zaman medsos ini, kadang-kadang kita lihat ada fadilah-fadilah zikir tertentu, fadilah-fadilah ibadah tertentu. Akhirnya orang-orang awam ya iya saja, setelah diteliti, jangan lagi lemah, tidak pun ada dalam kitab-kitab hadis. Bahkan ulama menganggap hadis ini aneh. Bahkan ada yang mengatakan maudhu dan begitu seterusnya. Bahkan yang lebih parah lagi, orang ini mengingkari sunnah Nabi SAW atau dengan istilah lain ingkar as-sunnah, mengingkari sunnah. Cukup Quran saja katanya. Ini kan bahaya, ya. Dan hati-hati, Anda ini kalau membeli buku-buku hadis yang jelas-jelas sahihnya saja. Beli Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab-kitab sunan, kan sudah jelas-jelas sahihnya kan itu. Ngapain kemudian beli hadis-hadis ini, kumpulan hadis yang tidak jelas? Yang kita ini bukan pakarnya, peneliti. Akhirnya kemudian kita baca, kita telan, kita amalkan, kita dakwahkan, rupanya bukan hadis Nabi. Dan itu yang terjadi. Rasul mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapapun yang mengucapkan sesuatu dinasabkan kepada Nabi yang bukan sabdanya, silahkan tempat duduknya di neraka. Dan itu banyak terjadi, kalau terutama dalam setahun itu kan ada bulan-bulan tertentu seperti Sya'ban, adalah muncul hadis-hadis maudhu tentang Sya'ban. Kemudian masuk lagi Rabiul Awal, ada lagi. Ya, itulah kadang-kadang ketika kaum muslimin tidak merujuk kepada kebenaran, maka mereka pun tertipu dengan kebatilan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang terakhir karena waktu juga. Nabi mengatakan pada hadis yang keempat, hadis ini dari Sahal ibn Sa'ad, Nabi SAW bersabda. Kata Nabi SAW, sayakunu fi akhiri al-ummah, sayakunu fi hadhihi al-ummah, akan terjadi kepada umat ini khasfun wa qadhfun wa mashun. Qadhfun, khasfun ini kalau ke langit itu gerhana, kalau ke bumi itu gempa. Jadi akan terjadi kepada umat ini rangkaian gerhana dan rangkaian gempa, dan sudah terjadi. Dulu di zaman Rasul itu kan gerhana itu jarang-jarang loh. Di zaman Rasul dari mulai periode Mekah sampai Madinah saja baru satu kali terjadi gerhana matahari. Tapi di zaman sekarang hampir tiap tahun terjadi gerhana kan. Ada apa ini? Dan anehnya setelah saya perhatikan, kalau malam ini terjadi gerhana, nanti beberapa bulan ke depan ada saja musibah. Entah kebanjiran, entah gempa, entah angin, entah apa-apa kan gitu ya. Rupanya memang Allah sedang menakut-nakuti hambanya, tapi yang ditakut-takuti tidak takut ke masalahnya. Allah kan sedang nakut-nakuti di gerhana, kita pula tak takut yang ditakut-takuti, makanya dikirim gempa. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa qadhfun, qadhf ini artinya hujan batu. Dan kita lihat hujan batu diakibatkan daripada angin puting beliung yang mengangkat atap, mengangkat batu, mengangkat apa-apa, kemudian dijatuhkan lagi ke bumi. Dan ini sudah terjadi. Ya, kemarin saja terjadi angin, lihatlah, banyak yang diangkat. Sekolah saya Jabal Huda aja diangkat tuh atapnya. Padahal kejadian cuma sebentar aja, pada maghrib menuju isya aja tuh. Saya pikir sekolah saya aja keangkat tuh. Rupanya kubah Masjid Raya juga sampai merek. Keangkat juga kan itu. Banyak musibah di mana-mana. Itu namanya qadhfun namanya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mashun. Masun itu artinya badan manusia tapi akhlak seperti binatang. Contohnya apa? Homoseksual. Binatang saja nggak ada yang homo. Tapi manusia ada yang homo kan? Ada ayam suka ayam laki-laki? Enggak, dia suka yang betina kan itu. Tapi manusia lebih daripada ayam. Itu yang disebut ulaika kal an'am bal hum adhal. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah dibandingkan binatang kan itu.
Binatang saja tidak homo mereka. Mereka suka berjantan dengan betina. Tapi manusia bisa jantan dengan jantan. Ini gimana ceritanya? Lah itulah ada manusia-manusia yang dirubah akhlaknya seperti binatang. Emang jasadnya manusia, tapi akhlaknya akhlak binatang. Ataupun mungkin fisiknya manusia, hatinya seperti binatang. Apa binatang buas? Binatang itu kan macam-macam. Ada yang buas, ada yang ini. Yang buas dia akan menerkam yang lemah. Banyak para pemimpin-pemimpin mereka dengan tidak punya perasaan kan. Kadang-kadang mereka menerkam yang lemah-lemah kan. Dengan kebijakannya, dengan undang-undang karetnya, dengan macam-macamnya lah di situ kan. Kadang-kadang ada orang yang berhati binatang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kapan itu terjadi? Sahabat bertanya, kapan itu terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, terjadinya itu bittikhadihimul qaina wa syurbihimul khamr. Ketika banyaknya para biduan, artis-artis yang sudah mulai menyebar di mana-mana. Dan ketika khamar sudah mudah diminum di mana-mana, maka 3 perkara ini pasti akan terjadi. Dalam riwayat, ketika kemudian sutra dihalalkan dan khamar dihalalkan, kemudian para penyanyi dilegalkan di mana-mana ada penyanyi, dari desa sampai ke kota, banyak artis-artis, itulah yang terjadi. Karena 2 perkara saja, khamar dan juga tersebarnya para penyanyi itu sudah melalaikan orang dari agama, ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tambah satu hadis lagi dah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'taduna fit tuhuri wad du'a." Akan datang di akhir zaman umat ini muncul sebuah kaum yang melampaui batas dalam bersuci dan berdoa. Maksudnya melampaui batas dalam bersuci itu seperti apa? Ada sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW satu hari melewati Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian mengatakan, dan ketika itu Sa'ad sedang berwudu. Apa kata Rasul? Ma hadzal sarf ya Sa'ad. Kenapa engkau berwudu melampaui batas seperti ini wahai Sa'ad? Ya. Kemudian Sa'ad mengatakan, afil wudhu'i sarafun. Rasul, apakah dalam berwudu ada hal yang melampaui batas? Maka Rasul mengatakan, na'am ya, wa in kunta ala nahri jari. Walaupun kau berwudu di air yang mengalir sekalipun, melampaui batas. Artinya ada orang-orang yang berwudu itu mereka tidak peduli dengan air. Kadang-kadang menghabiskan air banyak. Padahal iktisad fil ma, sederhana dalam air itu sunnah hukumnya. Walaupun kita wudu di bak mandi, ambil ciduk. Cukup yang diciduk saja kita untuk wudu. Tidak usah ngambil dari bak mandi, maksudnya begitu. Jadi sampai dalam wudu pun ada yang melampaui batas. Sampai ke tingkat was-was. Sampai wudu berkali-kali gak jadi-jadi. Sampai satu bak mandi habis tuh airnya. Karena was-was. Sama dengan orang yang sholat takbir gak jadi-jadi, mantapnya ketika imam ruku ikut ruku karena takut gak dapat 1 rakaat kan. Ada yang seperti itu. Itu namanya was-was dari syaitan itu. Ataupun berlampau dalam berdoa. Seperti contohnya, ada seorang, saya contohkan dalam sebuah riwayat. Jadi ada seorang sahabat Nabi SAW, dia berdoa. Doanya seperti ini. Allahumma ya Allah, bangunkan untukku istana berwarna putih di pinggiran sorga, indah Tuhan kalau aku masuk ke dalam sorga, katanya. Dia mengatakan dalam doanya seperti itu. Ya Allah, bangunkan untukku satu istana berwarna putih di ujung sorga atau di samping sorga jika aku masuk ke dalam sorga. Maka Rasul mengatakan, ya fulan, engkau sudah berlebih-lebihan dalam berdoa. Katakan, mintalah sorga dan jauhkan kamu dari neraka. Itu saja.
Tidak perlu dirinci seperti itu. Ya. Karena itu sama dengan mengatur Allah Subhanahu wa taala kan. Allah lebih paham keinginan kita. Tidak perlu kemudian disebutkan seperti itu. Itu namanya tidak dalam doa namanya. Ataupun dalam urusan dunia, sesuatu yang mustahil itu termasuk tidak. Dia mengatakan, ya Allah, jadikan aku presiden. Dia orang kampung, sekolah TK pun tidak. Kan ini kan sesuatu tidak namanya. Ya nggak ada masalah daripada. Tapi kan berlebihan, nggak mungkin orang seperti kamu jadi presiden gitu maksudnya. Dan begitu seterusnya. Doa itu sewajarnya, nggak boleh berlebihan. Ataupun umpamanya tidak yakin dengan doanya dan mengatakan, ya Allah, berikan aku istri yang cantik. Kalau kau mau, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nggak bisa kayak gitu doa. Ya. Itu doa itu tidak yakin kayak gitu. Pada Rasul mengatakan apa? Berdoalah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dan kau yakin dalam doamu kau akan diijabah. Banyak kok orang-orang yang mukanya pas-pasan istrinya cantik, yang ganteng pula istrinya jelek. Terjadi, kan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala asal doanya yang sewajarnya. Jangan minta yang aneh-aneh ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara sidqun nubuwah yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Baik, sampai di sini kita buat tanya jawab. Kalau tidak kita tutup, silakan. Iya. Antum mana ma'ahum, kata orang Arab itu. Bersama kita atau bersama mereka katanya. Habis dari pulau tak? Oh, biasa, wajar. Yang tidur itu matanya, hatinya kan hidup dia kan. Iya, coba saja kalau ditanya, nggak tahu semua tuh. Masya Allah. Kita mau nanya kan? Iya, siap. Perkara jadi buatnya kan melakukan apa namanya sambal dulu, Pak, itu kan habis itu baru Roma kan yang sambalnya sudah Rumah Persia ditaruhkan. yang ini yang versi mana yang dibuatkan Persia dulu. Persia. Persia baru kemudian Romawi. Tetapi memerangi Romawi itu sudah sejak zaman Nabi dalam perang Tabuk. maksudnya kemenangannya belum. Iya, belum nyuruh. Tapi kalau Persia betul-betul ditundukkan. Memang semua, karena Rasul pernah mengatakan ketika suratnya dirobek oleh Kisra, Raja Persia. Kata Rasulullah, sebagaimana dia telah merobek suratku, maka semoga Allah robek kerajaannya. Maka selama itu tidak ada Persia selamanya. Makanya sampai hari ini tidak ada Persia. Dan tidak akan tumbuh lagi Persia sampai kiamat. Sampai sekarang kita lihat, tidak ada Persia lagi. Karena kan begini ceritanya. Jadi ketika Nabi SAW mengirim surat ke Raja Persia, kita tahu Raja Kisra itu mengaku dirinya Tuhan. Ya. Dan setiap beberapa meter berjumpa dengan dia itu ada tabir. Dia tidak pernah menampakkan wajahnya di masyarakatnya. Jadi orang-orang yang datang ke kerajaannya itu nanti beberapa meter itu ada tabir, mereka akan sujud di situ kepada rajanya. Jadi betul-betul dituhankan Raja Kisra di zaman Nabi itu. Jadi ketika sampai surat itu marah dia. Kemudian dia meminta kepada orang-orang yang di bawah kekuasaan Persia seperti Yaman. Yaman kan dulu ditunduk di bawah Persia. Karena Persia lah yang mengusir Abroha dari Yaman. Maksudnya orang-orang Najasyi itu diusir pulang ke Ethiopia, kan Persia yang usir. Karena ketika itu ada kerjasama Raja Arab dengan Persia, kemudian berhasil mengusir Ethiopia dari negeri Yaman setelah kematian Abroha dan kedua anaknya. Kemudian semua pulang ke Ethiopia. Sehingga ketika itu Yaman dicengkram Persia. Jadi Raja Kisra meminta kepada Yaman supaya membunuh orang yang mengirim surat itu, maksudnya Nabi. Maka dikirimlah orang-orang hebat dari Yaman datang ke Madinah untuk menangkap Nabi.
Tapi ketika terjadi dialog antara utusan Persia dengan Rasul, apa kata Rasulullah? Malam ini rajamu mati. Ketawalah orang ini. Dari mana kau tahu rajaku mati? Gitu. Ya. Rupanya setelah pulang ke Yaman dapat berita. Di malam mereka berjumpa dengan Rasul, terjadi pemberontakan di antara keluarga. Maka Raja Kisra dibunuh oleh keluarganya. Terjadi pecah negara. Tetapi kekuasaan yang paling besar dipimpin wanita. Ketika kemudian sampai berita itu kepada Nabi SAW bahwa Persia sudah pecah dan sekarang dipimpin oleh seorang wanita. Apa kata Rasul? La yuflihul qaum walau amrohum imro'atan. Tidak akan sukses ketika sebuah negara dipimpin wanita, kata Rasul. Ketika Nabi SAW bicara seperti itu, maka akhirnya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melemah karena pemberontakan banyak di Persia. Disitulah Umar menyerbu Persia. Maka semenjak itu tidak ada Persia lagi karena sudah direbut kaum muslimin. Dan ketika Nabi SAW mengatakan sebagaimana dia merobek suratku, maka semoga Allah merobek kerajaannya. Maka ketika itu tidak ada Persia sampai kiamat. Lain dengan Kisra, dengan Romawi. Ya. Romawi ketika membaca surat Nabi Herakli itu, dia hampir beriman. Karena apa? Dalam mimpinya Herakli ini bermimpi bahwa kerajaannya akan dicaplok orang-orang yang disunat. Dan ketika itu tidak ada orang yang disunat kecuali dua, orang Arab sama orang Yahudi. Jadi orang-orang dekatnya Herakli mengatakan, kalau yang Anda maksud orang-orang yang disunat itu Yahudi, kami bantai Yahudi sekarang, katanya. Karena kan Romawi Kristen. Tetapi tiba-tiba kemudian Abu Sufyan dan orang-orangnya ketangkap dan mereka pun disunat. Kan itu ya. Berarti kan ada dua nih, orang Arab disunat, orang-orang Yahudi disunat. Ya, karena orang Arab kan memang rata-rata ikut agama Ibrahim dan orang yang mencontohkan sunat ya Ibrahim. Dia orang yang pertama disunat kan gitu. Wajar kalau orang Arab disunat. Tapi Yahudi juga disunat masalahnya. Makanya Herakli mengatakan entah Yahudi entah Arab. Tapi ketika datang surat dari Rasulullah SAW, ya, rupanya kemudian apa yang dimimpikannya persis seperti ajakan dalam surat ini, dia hampir beriman. Tapi ketika didiskusikan dengan orang-orangnya memberontak. Kau kalau beriman dengan surat itu, kau akan dibunuh. Ketakutan dia kan, jatuh tahtanya. Makanya tidak jadi. Tapi surat itu oleh Herakli disimpan rapi-rapi. Sebab itulah Romawi tidak akan hilang sampai kiamat. Ya, sebab dia memuliakan surat Nabi, maka Romawi tidak hilang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat Romawi itu akan ada. Ya, bahkan nanti di akhir zaman itu justru ya kita lihat peperangan Rom akan terjadi lagi. Itu di antara Kisra dulu ditaklukkan, kemudian Romawi. Tapi peperangan melawan Romawi itu sudah dimulai sejak perang Tabuk sebelum Rasul meninggal. Karena kan Tabuk itu kan perang terakhir yang dipimpin Nabi. Itu melawan Romawi. Wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.